Nek dijak nyanyi semangat-semangat. Ayo nyaut bareng. Siji-sijine mung rika nang atine son. Sesaat lagi, Tablik Akbar Kiai Haji Anwar Zahid. Hasil kerjasama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah, Manajemen, dan Serikat Pekerja PT Pama Persada Nusantara Distrik KPC Sangatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para habaib, para kiai, para tuan guru, masyayikh, asatid, para sesepuh yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita ta'zimi. Segenap manajemen beserta pimpinan perusahaan PT Pama Persada Nusantara Distrik KPC Sangatta. Apal lo maca tulisan. Yang saya hormati seluruh karyawan karyawati, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Malam ini kita dihimpun Allah, dikumpulkan Allah di masjid yang namanya luar biasa Al-Barokah. Tafaulan dengan satu harapan, mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini kehidupannya semakin barokah. Hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Bukankah hidup ini memang semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, semakin lama harus semakin banyak ibadahnya, semakin lama harus semakin banyak amal solihnya, semakin lama harus semakin banyak sedekahnya, semakin lama harus semakin banyak saudaranya, semakin lama harus semakin bagus akhlaknya, semakin lama harus semakin banyak pahalanya, semakin lama harus semakin tinggi derajatnya, semakin lama harus semakin mahal harganya. Itu hidup yang sukses, hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini semakin lama semakin rendah derajatnya, turun kasta, semakin lama semakin murah harganya. Segala sesuatu di dunia ini
semakin lama harganya rata-rata semakin mahal. Betul? Tanah itu harganya semakin lama semakin murah apa semakin mahal? Pakaian harganya semakin lama semakin mahal. Alat-alat elektronik, kipas angin, kulkas, televisi, mesin cuci harganya semakin lama juga semakin mahal. Sampai bumbu dapur Bu, bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica, terasi, itu harganya semakin lama juga semakin mahal. Saya ceramah juga gitu. Jadi ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa yang luar biasa, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi anzilni muzalam mubarakan wa anta khairul muzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah aku kapanpun dimanapun pada posisi yang selalu Engkau berkahi. Memang hidup ini yang paling nikmat adalah hidup yang barokah. Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Jabatan yang paling baik itu adalah jabatan yang barokah. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang barokah. Rezeki yang paling nikmat dan membahagiakan itu adalah rizki yang barokah. Duit yang paling nikmat dan membahagiakan itu adalah duit yang barokah. Dan duit yang barokah itu gak harus banyak nominalnya, gak harus banyak jumlahnya, tapi duit barokah itu duit yang banyak nilai kebaikannya, banyak manfaatnya. Dan tanda orang yang hidupnya barokah itu diantaranya hatinya selalu ayem, keluarganya tentrem. Jadi itu orang yang barokah, atine ayem, keluargane tentrem, meskipun duitnya akeh. Duit banyak, tapi kalau keluarga nggak tentrem, itu nggak barokah. Punya duit banyak, 50 juta, tapi keluarga nggak tentrem. Anak laki-lakinya kena narkoba, hobinya mendem. Anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Suami ngetengi tanggane. Istri perempuan yang bermerek C, cerewet, ceguk, cemburuan, curiganan, ceriwis, centil, ceninilan, celelean, celandaan, cerongoan, celutak, mangane akeh, turune betah, ngileran, ngorokan, ngentutan, ngomelan. Ini duit 50 juta nggak akan ada artinya kalau keluarga tidak tentrem. Betul? Coba Anda pilih mana? Punya duit banyak 50 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama punya duit cuma 100 juta tapi keluarga tentrem. Maka sungguh keluarga yang barokah, keluarga yang baik ditunjang dengan rumahnya barokah. Rumah yang baik itu standarnya bukan dari bangunan fisik. Biaya bangun habis miliaran, bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri, perabotannya mewah, lux, VIP, eksklusif, seluruh ruangan udah ber-AC semua. Bukan itu, tapi rumah yang baik itu ukurannya dari orang-orang yang menghuni rumah itu, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Meskipun rumah itu sederhana, biaya pembangunannya nggak mahal-mahal amat, perabotannya juga murah-murah, tapi isinya keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang sama raba, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah. Itu rumah yang bagus, itu rumah yang baik. Sebaliknya meskipun rumah itu luar biasa mentereng kayak rumahnya Demit, tapi isinya keluarga yang berantakan, anak-anaknya drop out sekolah, nggak ada yang ngaji, suami istri selalu cekcok, berantem tiap hari. Masa suami baru pulang kerja, suami baru datang, istri langsung nyangap,
Bedes teko. Nah, suami nggak mau kalah. Oh, ketek kakan cangkem. Anaknya denger, lah ternyata bapakku bedes, ibuku ketek. Berarti lek ngono aku iki munyuk. Itu namanya bukan rumah tapi kebun binatang. Lah wong isinya bedes, ketek sama munyuk. Sama baju juga begitu, Bu. Baju yang bagus itu ukurannya bukan dari bandrolnya yang mahal, bahannya yang sutra kualitas tinggi, modelnya yang funky, trendy, bukan. Tapi baju yang bagus itu ukurannya adalah orang yang ada di dalam baju itu, pemakainya. Semahal apapun baju itu, bandrolnya 90 miliar. Kelambi opo yo. Tapi ya sekalian bikin contoh biar nggak bisa dibantah. Bandrolnya 90 miliar, bahannya sutra kualitas tinggi, modelnya trendy. Tapi yang ada di dalam alias yang make, wong wedok sing welek kelakuane, bejat morale, rusak akhlake, nakal. Ini kalau istilah Jawanya apa saya nggak ngerti, sorry. Istilah Indonesianya saya juga kurang paham. Tapi kalau istilah yang agak ke Inggris-Inggrisannya saya tahu, perempuan kayak gitu disebut the lonte and the begengge. Maka baju yang berbandrol 90 miliar tadi nilainya jadi murah karena yang make orangnya murahan. Betul? Sebaliknya, meskipun baju itu bahannya itu titron sing paling murah, sak meter loh 600 rupiah. Jahitannya jarang-jarang, wong yang dipakai jahit itu dom karung. Warnanya kontras, ndak pantas blas, atas merah, bawah hijau kayak kapsul. Tapi yang ada di dalam baju itu yang make wanita solehah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak wanita-wanita yang jadi karyawati PT Pamas ini. Pret solehah ngono dapurane. Baju yang bandrolnya murah, kalau yang make orang yang berakhlakul karimah, ahli ibadah, itu nilai baju jadi mahal. Omongan juga begitu. Omongannya sama, tapi beda orang yang ngomongin, nilainya bisa beda. Lain, bro. Padahal omongane podo, persis seje sing ngomongno, regane beda. Omongan saya bisa Anda tiru, persis. Ceramah saya Anda tirukan persis bisa. Tapi lek sampean sing ngomongno regane ya murah. Ya malah gak payu barang ngono. Coba aku sing ngomongno, sak jam wis ketok. Maka saya doakan mudah-mudahan semuanya keluarganya barokah. Terutama mas-mas yang udah lama pisah dari istri. Kan apa itu udah tutup 2 tahun itu, mana itu? Doli, no kene gitu. Kajang nih lo kajang. Apa lo sabaku kono? Halo. Cuman sekali lagi rumah yang bagus itu bukan dari bangunan fisiknya, tapi dari isinya. Karena sebagus apapun bangunan rumah, semegah dan semewah apapun bentuk rumah, kalau dalam isinya kambing, namanya kan ya tetap kandang. Betul? Rumahnya bagus, mewah, megah, indah, tapi dalam isinya kerbau, sapi, namanya apa? Kandang. Maka kalau lagi ngelihat ada rumah mewah, rumah bagus, nggak usah iri.
lewat aja sambil melengos, paling yo kandang. Ya biar hatimu terhibur gitu loh. Gue ngarep bangun yo ora kuat. Kan mending lewat melengos, paling yo kandang. Artinya gini loh. Ada bangunan rumah megah, mentereng, mewah, indah, tapi yang tinggal di dalamnya orang-orang yang mentalnya mental kambing, mental sapi, mental kerbau, mental ya iku mau. Itu bukan rumah tapi kandang. Sebaliknya bangunan itu reot dari bambu, wis bolong kabeh, sedeng dibrosoti kirek. Tapi yang tinggal di dalamnya benar-benar manusia, itu namanya rumah. Understand? Nah gitu. Ibu-ibu perhatikan kalau ada understand itu dari dua kata, under sama stand. Under itu artinya di bawah, stand itu berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, langsung yes ngono ae. Sebagus apapun bentuk rumah, semegah dan semewah apapun bangunan rumah, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumah kayak istana, mentereng, magrong-magrong, lampunya nyentrong, kendaraan kinclong-kinclong. Tapi yang ada di dalamnya mak lampir, nini pelet, gerandong, jerangkong, sundel bolong, namanya rumah hantu. Sebaliknya, rumah itu kecil, jelek, di tepi kali, reot, hampir rubuh, genteng banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor semua. Tipenya bukan sekedar RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Ini tipe panjang banget, RSSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit senggama, sulit sendenan, sulit sendeklu, sulit selonjor, sesek-sesekan selalu. Ini angel loh ngerangkai kata-kata kayak gini. Dikira bikin kata-kata kayak gini gampang, susah, makanya mahal. Jelek rumahnya, kecil, reot, bocor kalau lagi hujan. Tapi yang di dalam isinya keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang ahli ibadah. Itulah yang dinamakan rumah tangga. Walaupun rumah itu tidak ada tangganya. Maka saudaraku, jamaah sekalian rahimakumullah, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan. Tapi bahagia itu sesungguhnya ukurannya adalah hati. Saya ulang, tolong diperhatikan. Kenapa harus diulang-ulang? Karena saya sadar betul yang saya omongi kelihatannya orang-orang yang kurang cerdas. Tersinggung. Lah nek sampean cerdas, ora ngira trimo dadi karyawan, Bro. Minimal ya kepala bagian. Ora trimo ngandalno gaji UMR. Ngono dilokno kurang cerdas marah. Ini loh, ya kalau dikatakan kurang cerdas, bahkan mohon maaf kalau dibilang goblok, ndak usah marah. Karena hakikatnya semua manusia itu goblok. Yang pinter cuman Allah, ilmu cuman milik Allah. Ketika manusia dianggap berilmu dan pandai, itu karena saat itu dia sedang berada dalam lingkaran cahaya Allah, dia sedang berada dalam bimbingan Allah. Kalau nggak begitu, ya goblok semua. Maka asline kabeh wong iku gob nyauto ta. Asline kabeh wong iku gob. Sing dadi karyawan-karyawati kuwabeh ya goblok. Sing masuk tim manajemen iki kabeh ya. Termasuk sing ngomong dhewe iki asline. Makasih. Lho iya. Jadi ceritanya malam hari ini wong goblok
ngomongi wong sing luwih goblok. Perhatikan. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan. Tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Tolong kata-kata saya tadi ditulis di status Facebookmu. Nah, terus diupload. Nggawe status yang bagus-bagus gitu loh. Apa sampeyan bikin status yo galau tingkat dewa. Potonganmu galau. Status sih gak ono maknane blas. Engko sesuk gawe status maneh yo. Rindu bingit sama kamu. Besoknya update status lagi yo. Kangen pian. Sek ditambahi wah. Akhirnya ono sing komen hahaha bawah di komen lagi WK. Nah, terus bawahnya ada yang komen lagi tidak bermakna. Sukses di dunia ini ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang secara materi sukses tapi hatinya enggak bahagia. Dia jabatannya tinggi, hartanya berlimpah ruah, gak terima berlimpah recep. Berlimpah ruah sak posone sak sawale. Tapi hatinya enggak bahagia. Mobilnya 7 tapi kena stroke. Ya kan nggak bisa menikmati mobil 7 itu. Naik mobil 7 aja nggak bisa, yang naiki mobilnya ya sopir-sopirnya. Nah, dia sendiri marah naik kursi roda didorong di sebelahnya. Mobilnya pitu tumpakane geledekan. Nah, disurung geledekan sampai suarane. Percuma kan punya kekayaan segitu banyak, punya mobil 7 kalau model gitu. Maka sungguh saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Apa Anda pikir orang yang punya duit banyak sampai 900 miliar itu dia bisa menikmati semua duitnya yang 900 miliar itu? Ya enggak lah. Saya kurang mantep. Ya enggak lah. Paling-paling yang bisa dia nikmati cuman ratusan ribu, cuman sekian juta. Duitnya yang lain, duitnya yang banyak ya disimpan di bank. Dia cuman pegang catatannya aja. Dia cuman pegang tulisannya tok itu, Rp 900 miliar. Sampean kan yo iso nulis dhewe. Ya sekalian nyatet sing akeh nilai. Padha-padha nyatet ae lho. Lah kalau lagi ada dana masuk paling SMS banking kelunting. Tanggal sekian ada dana masuk sekian. SMS dhewe kan iso to sampean. Orang kaya itu kalau mau pergi meninggalkan rumah penuh kekhawatiran, was-was, gelisah, takut kemalingan, takut kerampokan, takut barangnya hilang. Mau pergi aja bingung leh ngitung kunci kok. Enakan sing melarat-melarat niku. Mau pergi ninggalin rumah, pintu rumah nggak tutupan yo nggak sedih blas. Sopo sing ngapain nyolong kucinge? Maka jamaah sekalian, kalau pengen hidup ini berkah bahagia, hoi, mbah ra dirungokno. Rasanya nggak ada gunanya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya. Punya televisi lebar besar 950 in, tapi matane belek terus, kan nggak bisa nonton TV besar. Mending TV kecil-kecil, tapi matane sehat, iso mentelengi sak wayah-wayah. Kursi aja harganya 750 juta, tapi nek bokonge udunen terus.
Gak iso lungguh kan, mending kursi jelek dari bambu, pakune teng serongat dilunggui bokong kecantol nganti gubrah-gubrah getih. Tapi sehat. Percuma punya istri cantik, molek montok tapi bendino anyang-anyangen. Ora kena diutik-utik. Ya mending istri wajahnya nggak begitu cantik tapi sehat. Dinggo yah-wayah iso. Ya ini sengaja saya sampaikan, tujuan saya untuk menghibur yang wajahnya jelek-jelek itu. Nyatane iso guyu kok. Gitu loh Bu, kalau lagi dikatain sama suami, wis rupamu elek, cerewet, udah jelek, bawel, ndak usah marah-marah, santai aja jawabnya. Elek yo ben, sing penting ora anyang-anyangen. Maka hidup ini jangan hanya sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati, rugi sendiri. Kayak orang yang sibuk cari makan tapi nggak sempet sarapan. Ada loh penjual pecel, penjual nasi pecel itu saking sibuknya ngelayani pembeli, dia sendiri nggak sempet sarapan. Pecelnya laris tapi habis jualan ya diberangkatkan ke rumah sakit. Ada orang yang kayak gitu. Mohon maaf, nyari duit dapat banyak terkumpul dibelikan sawah. Nyari lagi duit dapat banyak terkumpul belikan sawah. Dia nggak sempat menikmati duitnya, padahal duitnya banyak yang didapat. Nyari duit lagi dapat banyak, kumpulin belikan sawah. Sawahnya luas 30 hektar. Digarap dewe. Deloken wong ngono. Deloken wong ngono. Lak dipeloro sawah. Wong ngono ku deloken. Resik sawahe timbang raine. Sawahe resik tapi raine rumbuk ngono model. Apalagi punya duit 150 juta dibelikan sapi 10 di rumah Ijen. Yang ganteng sapi ini timbang wong. Maka kalau Anda duitnya banyak, dinikmati, rugi kalau nggak dinikmati. Daftar haji, keren. Karyawan iso daftar haji kok. Ngono lho. Berangkat umroh, menikmati duit. Duit akeh gak dinikmati, rugi. Hidup cuma sekali, nggak punya pengalaman luar negeri. Uripe ngutek no tengah alas. Subhanallah, sepanjang perjalanan tadi saya masuk, ya Allah, hutan sawit sekian luas. Saya melalui hutan-hutan. Jadi malam ini yang saya hadapi memang orang-orang hutan. Lah kan rugi toh kalau punya duit banyak nggak bisa menikmati. Hidup cuma sekali. Urip pisane ra tau numpak pesawat. Urip pisane ra tau roh pramugari. Ayu-ayu ra jemburis-jemburis ngono. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya, kita kalau ingin tentrem itu syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup ini benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Sengsara hidup kita. Ibu bapak jamaah sekalian, banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedangkan nikmatnya sendiri nggak dia pikirkan. Banyak padahal nikmat yang dia dapat, tapi nggak dipikirkan, nggak dirasakan. Dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu menganggap seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone wong liya lho ketok bagus, nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Iku sing garai sumpek atimu, Bu. Makanya tolong ibu-ibu, mbak-mbak, sampai nyawang aku ngene iki aja nganti duwe perasaan aneh-aneh. Engko pas perasaanmu aneh-aneh, bojoku gantenge kok gak kaya kiai kuwi, ngono ku ora oleh. Soale wajahmu ayune ya gak kaya bojoku. Ya gak level lah. Wong ngene ana sing batin kok sebelah sana. Mbak-mbak iki ana sing batin. Ndah niya ya aku dadi bojone Anwar Zahid ngono. Ngono ku ya ora oleh. Percuma tiwasan sampean batin wong aku moh wek. Maka lah orang kalau hidupnya selalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain ya mesti sengsara toh.
Tonggo tuku lemari iri, tonggo tuku tanah susah, tonggo tuku kulkas atine panas, tonggo tuku kol atine merongkol, tonggo tuku gelas was-was, tonggo tuku piring morang-moring, tonggo tuku mangkok gondok, tonggo tuku gelang melang-melang, tonggo tuku kalung bingung, tonggo tuku ceret mencret. Sumpek. Makanya tepat sekali ada satu bait dari syair tanpa waton yang sangat fenomenal. Saya seneng banget. Itu syair punya filosofi tinggi. Yakin saya semuanya udah hafal. Saya nggak seneng nggak apa-apa, wis nggak melu muni, wis mangap-mangap ngono ae. Hargai kita yang suka sholawatan, hargai kita yang suka zikir dan istighosahan. Insya Allah kita pun akan menghargai saudara-saudara kita yang memang nggak suka istighosah, nggak suka zikir bareng-bareng. Mereka juga zikir tapi sendiri. Mereka juga berdoa tapi tidak dituangkan dalam doa berjamaah pakai istighosah kayak gitu. Kalau kita mau saling menghargai kayak gitu kan enak toh urip ini, tentrem toh. Perbedaan jangan dijadikan wahana untuk saling bermusuhan. Justru perbedaan itu sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Ya kayak Masjid Al Barokah ini bisa kuat berdiri kokoh bangunannya ya karena bahannya ada perbedaan. Ada pasir, ada batu bata, ada besi, ada kayu. Coba masjid ini sama semua, tidak ada perbedaan. Semen kabeh. Ya malah nggak kuat. Maka kalau seluruh karyawan di sini kok satu aliran semua, nggak asyik. Malah nggak kuat. Modelmu kayak ora percaya tak omongin. Tak antemi pisan kok. Lah orang sekarang modelnya kan kayak gitu toh. Gara-gara beda aliran, beda faham terus nggak mau rukun. Kalau nggak sama dengan kelompokku salah. Kalau nggak sama dengan yang saya fahami keliru, bid'ah. Ya jangan gitu dong. Jangan gitu. Apa Anda bisa menjamin kalau yang Anda fahami itu yang paling benar dari semua faham yang ada? Kadang kan bilangnya gini, ini yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah ya seperti ini. Lah kamu ketemu Rasulullah tuh kapan? Kamu itu ketemu Rasulullah itu melalui sahabat, sahabat melalui tabi'in, tabi'in diteruskan tabi'in, tabi'in, terus sambung sampai salafus sholihin, sampai para ulama, para kiai yang sampai ke negara kita Indonesia ini. Tanpa mereka yang nggak mungkinlah Anda bisa mengenal Rasulullah, nggak mungkinlah Anda bisa mengenal ajaran Rasulullah. Maka jangan pernah meremehkan para ulama dan pejuang agama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ngono bro, ora cocok ya ora laris omonganmu. Lah mohon maaf sekali. Anda yang suka yasinan, tahlilan, manakipan, sholawatan, maulid, istighosah, jangan pernah mengenyek, mengelokkan saudara-saudara kita muslim yang tidak suka acara-acara semacam itu. Hargai. Ngono lho, aja mbok lok-lokno. Dihargai. Kelemahan bangsa kita itu mulai dulu itu mudah diadu domba, mudah terprovokasi. Sampai dijajah Belanda 350 tahun. Itu kan gara-gara diadu domba toh. Kelemahan bangsa kita mulai dulu yaitu gampang diadu domba dengan perbedaan organisasi, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan tradisi, perbedaan macam-macam, perbedaan aliran, perbedaan macam-macam. Akhirnya dibentur-benturkan dengan itu terus gegeran. Ya Allah, mbuh. Halo, dilanjut apa enggak ini? Sing rukun nggih? Nah gitu. Nah sementara saudara-saudara kita yang lain ya hargai kita. Prinsip kita kalau memang dibilang wah ini bid'ah ini macam-macam gimana? Ya biarkan saja orang dia ngomong pakai mulut-mulutnya sendiri. Biarkan, nggak usah dilayani. Ngono lho karepku.
Lah terus, ya kita terusnya gimana? Loh, orang yang sudah pakai pengajian semacam ini, udah pakai berdoa bersama, istighosah, udah pakai sholawatan, udah pakai pengajian, masih banyak yang nakal, masih banyak yang perilakunya tidak cocok dengan Rasulullah. Apalagi kalau semua itu ditiadakan, malah kayak apa jadinya? Apa mana sing adoh teko bojo ngono kuwi? Ini kene gak dibentengi sing tenanan, masya Allah, bathukmu iki ketara. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Ra paham ya wes. Artinya keindonesiaan kita ini nggak hilang. Gini loh, sama tak ceritani. Rasulullah diutus di Makkah itu, ya sudah ada tradisi mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu sudah ada sebelum Rasulullah diutus jadi Rasul. Masyarakat Makkah waktu itu ya pada punya tradisi tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menyebut-nyebut, menyanjung-nyanjung, memuja-muja dan menyembah patung-patung berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah itu. Dan keliling Ka'bah tawafnya sambil telanjang bulat, udo blejet, ote-ote. Kemudian Rasulullah diutus, apa tradisi itu langsung dimusnahkan, dihancurkan, diharamkan secara total? Ternyata ndak dirubah secara total. Oke, tawafnya tetap, mengitari Ka'bahnya tetap. Hanya aturannya yang dirubah. Yang disembah bukan lagi batu-batu, patung-patung berhala-berhala, tapi yang disembah Allah. Yang diucapkan bukan lagi pujian-pujian kepada berhala-berhala, Tuhan-Tuhan batu itu, tapi talbiyah. Tidak lagi telanjang, tapi menutup aurat. Mutere Ka'bah tetep. Ya wes meneng, padha meneng ya. Jadi tidak kok terus budaya itu dirombak secara total, enggak. Coba sampean pikir. Nah sekarang umat kita ini sama, ibarat umatnya Nabi Nuh dulu. Kalau umatnya Nabi Nuh tenggelam karena banjir air, tapi umat kita tenggelam dalam maksiat. Umat zaman sekarang ini tenggelam dalam maksiat. Umatnya Nabi Nuh yang selamat itu yang mau ikut naik perahunya Nabi Nuh. Nah, umat sekarang yang selamat itu yang mau ikut naik perahunya para ulama-ulama itu. Ya gelem melu no pengajian, ini perahu yang menyelamatkan Anda dari tenggelam dalam kemaksiatan. Gayane amin. Pengajiannya pilih-pilih. Datang nggak nanti pengajian? Ya lihat dulu yang ceramah siapa. Potonganmu kan ngono kok. Ya Allah, udah ada satu bait syair itu yang saya seneng banget. Itu penggalan bait itu kan ada sabar narimo najan. Nah, gitu. Yang sebelah sana kok gak nyaut. Udunen lambemu. Oh, diajak syairan yang penuh filosofi tinggi, nanti disambung sholawatan. Nek dijak nyanyi semangat. Ayo nyaut bareng. Siji-sijine mung rika nang atine sun. Nah, wis cangkem rusak ya. Diajak sholawatan gak nyaut, diajak nyanyi bengok-bengok. Ayo semuanya nyaut bareng, sing melu nyaut tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Muga-muga duwite wakeh. Walaupun utangan. Ora usah guyu wong penggaweanmu tukang utang ngono. Sing gak melu nyaut, awas. Ora iso ngentut. Sabar narimo najan kabeh tinakdir saking
Rahan kabeh tinakdir. Sambung sholawat ya Rasulullah sama-sama. Ya Rasulullah, ya Rafi'al sya'ni wa'daraji, atfata ya jiratal, ya uhailal judi wa al-karami, ya uhailal judi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ikhlas ikut bersolawat, insyaallah dapat syafaat. Bukankah semacam ini merupakan media pemersatu? Kita membaca kalimat yang sama, dengan nada yang sama, dengan lantunan lagu yang sama, dengan nafas yang sama, di tempat yang sama. Kita bersolawat kepada baginda Nabi yang sama, tanpa memandang ini manajemen, ini karyawan biasa, ini satpam, ini tukang apa? Sapu. Semuanya sama. Ini kan media pemersatu toh. Coba kalau seluruh bangsa Indonesia mau melakukan seperti yang kita lakukan hari ini, tidak ada perbedaan macam-macam, semua sama, beres negara kita akan tentrem. Akhir-akhir ini negara kita kan lumayan memprihatinkan. Kadang kita nggak sadar kalau kita itu dibentur-benturkan sesama muslim. Halo. Saya pernah ditanya, statementnya Pak Ahok itu menurut Anda gimana? Saya tak jawab, jarno wae. Nah terus orangnya nanya lagi, loh kok jarno wae ini berarti rapopo? Ya popo kok rapopo piye? Popo. Bahasa Indonesia gini, menurut Anda gimana statementnya Pak Ahok? Ya biarkan saja. Loh berarti nggak apa-apa? Ya apa-apa kok nggak apa-apa gimana? Wong itu urusan ayat Quran, urusan penistaan agama kok nggak apa-apa? Yo apa-apa. Sopo ngomong rapopo? Yo popo. Nah, terus nanya lagi, lah kalau memang popo kok jarno wae? Lah terus arep nyapo? Saya simpel, saya kan orang kecil. Aku ki wong cilik arep nyapo. Saya cuman berdoa satu, mudah-mudahan Pak Ahok dapat hidayah. Nah, kalau orang non muslim kan didoakannya cuman satu toh, mudah-mudahan dapat hidayah toh. Nah, sapa ngerti oleh hidayah terus mlebu Islam. Geger donya engko. Nah, selama ini apa ono sing mikir ngono iku, ayo didongakno muga-muga oleh hidayah ngono. Nah, nek didongakno oleh hidayah kan malah jadi bener toh. Satu, saya orang kecil. Saya gitu, didongakno muga-muga oleh hidayah. Yang kedua, kalau memang itu berkaitan dengan hukum, ya biar diselesaikan, diurus yang kapabel dan kompeten di bidangnya, aparat hukum, kepolisian sama kejaksaan. Kalau memang itu menyangkut agama, nanti yang menyelesaikan dan mengurus, memberi keputusan, ya tokoh-tokoh agama, orang-orang yang alim-alim, kiai-kiai yang top itu, majelis ulama termasuk gitu loh. Maksud saya begitu, kiai-kiai yang temenan nih yang menyelesaikan. Lah proses hukum tetap kita kawal, proses hukum tetap jalan. Tapi kalau memang sekali lagi itu menyangkut urusan hukum negara, lah itu urusannya polisi sama kejaksaan. Kalau memang itu urusan agama, ya nanti kiai-kiai sing alim-alim iku lho yang bisa menyelesaikan. Lah sampeyan iki lho, tiwas bengok-bengok nganti intil-intilmu perutul. Ora ono pengaruhe, Bro. Lah nek kula sampeyan kita ini orang kecil ya berdoa. Mudah-mudahan masalahnya ini selesai, keputusannya yang terbaik. Terus Indonesia ini tetap damai, Indonesia ini tetap aman, Indonesia ini tetap tentrem, Indonesia ini tetap utuh, tetap bersatu. Wis ngono toh.
Arep nyapa sampean wong cilik. Justru kita ambil hikmahnya. Di antara hikmahnya, dengan adanya kasus itu umat Islam jadi bersatu. Yang kedua, di antara hikmahnya, kita ambil hikmahnya. Pak Ahok yang non muslim faham Al-Maidah 51. Lah sampean ngerti Al-Maidah 51 kan gara-gara ono kasus kuwi no. Lah sebelum ada kasus itu apa dapuramu ngerti Al-Maidah 51? Halo. Lho kowe krungu Al-Maidah rumangsamu jenenge cewek kok. Ini kita petik hikmahnya, ini pukulan telak buat kita sebenarnya. Betapa yang non muslim aja faham Al-Maidah 51. Kita yang ngaku Islam, kita yang punya Al-Qur'an justru malah nggak faham. Kita dengar ada Al-Maidah 51 ya gaya-gaya gara-gara rame-rame kasus ini. Malah ngerti Al-Maidah 51. Sebelum itu jujur kita itu sebenarnya sering melecehkan Al-Qur'an. Sampean yo duwe Qur'an tapi gak tahu sampean waca. Nganti Qur'anmu beleduken dipangan rayap. Ini artinya pukulan telak buat kita, betapa kita yang umat Islam yang punya Al-Qur'an jarang membaca Al-Qur'an, jarang memahami Al-Qur'an, apalagi mengamalkan. Dengan adanya kasus ini pukulan telak buat kita. Kita harus termotivasi untuk lebih banyak membaca Al-Qur'an, mempelajari, memahami, mendalami dan mengamalkan sehingga Al-Qur'an itu betul-betul kita apresiasikan dalam kehidupan kita. Gua ya omonganku ya. Omonganku tepak apa ora? Betul apa ndak omongan saya? Ngono ngarepku kowe muni betul. Loh, bukan berarti kita terus apa lengarane pasif, enggak, kita tetap prihatin. Makanya kalau dibilang apa masalah itu gak popo, kok gak popo piye? Ya harus diselesaikan. Cuman nek potonganmu apa ya iso menyelesaikan. Sekarang kita tunggu aja proses hukumnya. Sama nggak usah buang-buang energi lah. Kowe nyambut gawe ya sing apik, jadilah karyawan yang baik, engko tunjanganmu ditambahi, beres. Manajemennya krungu apa ora ngene. Tapi yang ngerti ya lek kepengin tunjanganmu ditambahi, kinerjamu ditingkatkan kualitasnya. Berangkatmu sering telat njaluk tambah tunjangan. Bangkrutno perusahaan ngono jenenge. Harus seimbang ngono lho, Bro. Wes. Perbanyak bersolawat. Ada jaminan. Siapa yang membaca solawat setiap hari 100 kali, kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar, maka ditulis di antara kedua matanya, tepatnya di keningnya, di batuknya sini. Dikasih stempel cetok. Stempel ini merupakan rekomendasi dari Rasulullah. Bunyinya gimana? Free dari neraka. Bara'atun minan nar. Free dari neraka. Free kok seri mau sapa kuping. Kuping rusak. Wong free kok seri. Orang yang membaca sholawat setiap hari 100 kali itu dapat rekomendasi dari Rasulullah. Semacam ada stempel gaib di batuknya. Tulisannya bebas neraka. Lah kalau bebas neraka berarti wajib masuk surga. Ringan, gak abot syaratnya. 100 kali bersolawat setiap hari, jaminan surga, bebas neraka. Tapi ya tetap sholat. Jangan-jangan nanti cuman mengandalkan baca sholawat tiap hari 100 kali udah bebas dari neraka, jaminan surga, terus gak gelem sholat. Ya nyenyek. Sholat tetap, syariat tetap, gak berat kok. 100 kali itu minimal ya, minimal tiap hari. Kita sholat maktubah sehari semalam 5 kali. Kalau setiap selesai sholat baca sholawat 50 kali lah, taruhlah 50 kali 5 kan udah 250 toh. Nggak berat. Orang dapat fasilitas bebas neraka, luar biasa. Dan rekomendasi dari Rasulullah itu penting. Ingat, surga itu milik Allah. Yang punya surga itu Allah. Yang diserai kunci surga pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun tidak akan pernah bisa masuk ke pintu surga yang manapun tanpa mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Salah satu cara untuk meraih rekomendasi itu yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Lu ngono kok gak gelem sholawatan nih lo. Loh, sebenarnya ya sama-sama bersolawat, cuma ada yang dibikin solawatnya berjamaah, ada yang baca solawat sendiri-sendiri. Lah kenapa kita yang goblok-goblok ini kok baca solawat itu
berjamaah? Ya karena jujur saja kita ini goblok, kalau mau sendirian baca sholawat lambe kita ini abot. Enek bareng-bareng kan rodo enteng, ngono ae lho prinsipe. Dan kalau memang itu doa, kalau kita berdoa sendiri, wong kita ini kakean dosa, untuk diterima Allah itu rasanya berat. Lah kalau doane wong akeh itu ibarat proposal, itu dapat tanda tangan petisine wong akeh kan ya lebih mudah diterima toh. Ngono lho carane. Makanya kita berjamaah. Ngono, sing gak seneng berjamaah, ya monggo sholawatan sendiri silakan. Sak umure lambemu monggo sholawatan sendiri. Nah kita yang senang berjamaah ya silakan, mari kita kerjakan sholawat dengan berjamaah terus gitu loh, saling menghargai gitu loh maksud saya, understand? Wes. Ya. Iya lanjut ya, tapi tolong nek rumangsa gak melu nyangoni gak usah cerewet. Ora melu nyumbang cerewet. Orang yang dapat fasilitas bebas neraka itu kan luar biasa toh. Hoi. Ya Allah. Lah ini besok di alam kubur kira-kira loh ya, aku yuk durung tahu merono soalnya. Lah kalau udah dapat baro'atun minan nar itu loh, di alam kubur nanti malaikat mungkar nakir pun mau nanya segan. Wis digawakno gepuk wisan. Arep dicurki potongane iki karyawan Pama iki. Nah, jujur ae. Awas gak iso jawab pertanyaan nih. Hajur kan. Begitu mau ditanya man robbuka, lah kok celing teko bathuke cemlorot bebas neraka. Rajin sholatnya, rajin sholawatan. Malaikat mungkar nakir lo balik. Bu, abu udah catatan bebas neraka nih. Lek balik. Mungkar nakir teko Madura. Balik. Lah kalau sudah ada rekomendasi bebas neraka loh, ditanya juga percuma, wis karuan swarga kok. Ngono lho. Nah, potonganmu sing guyang-guyu tok ngono iku. Salate ora tau mbok lakoni. Padahal masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkanmu terjerumus ke neraka sakor? Yang pertama penyebabnya kan qalu lam naku minal musallin, karena kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Aku lagi masuk ya ono plat kabedi tulisane ning kono iki lho ngono. Apa yang menyebabkanmu masuk neraka? Jawabannya karena kami tidak sholat. Kabedi tulisane. Plakat no kono iki lho. Makane saiki tak ge materi. Wong nek cerdas sing ngono kuwi modele. Lha iki ora tau sholat. Tekani malaikat mungkar nakir man robbuka. Hah? Iki karyawan Pama iki hancur. Yang tertawa tunggu tanggal mainnya. Rasain nanti. Engko lek gak ngono tenan tuntutan aku. Saya sudah menyampaikan. Gitu loh. Hoi. Ya, orang yang rajin bersolawat istiqomah itu setiap hari 100 kali minimal itu ya, 100 kali istiqomah setiap hari. Subhanallah, malaikat Israel sang pencabut nyawa udah pernah ketemu? Ya, sabar bentar lagi, nggak lama kok, nggak lama. Pernah bersumpah di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, siapapun dari umatmu yang memperbanyak bersolawat kepadamu, aku bersumpah kelak ketika ajalnya tiba akan aku cabut ruhnya seperti aku mencabut ruh para nabi dan para rasul. Halus nyabutnya. Lah orang yang nyawanya dicabut Israel dengan halus itu tandanya husnul. Semakin banyak bersolawat semakin halus malaikat Israel dalam mencabut ruhnya. Ya Allah, tapi lek gak tahu solawatan titenono dikit dolenan karo malaikat diongok-ongok. Cara mencabutnya gitu, jadi ditarik serok sampai lutut, dikembalikan lagi serak, tarik meneh serok tekan bokong, balik no meneh serak, tarik lagi serok sampai udel, balik no meneh serak, tarik lagi serok sampai dodo, terus dia serok sambil gregetan malaikat Israel. Seroko.
Mangkane matane terus pendelik-pendelik, plorok-plorok. Lidahnya menjulur, melet-melet. Mohon maaf, mulutnya berbusa, muntuk-muntuk ndak karo-karuan. Ambek suarane iku ekik. 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 Enggak mati-mati, sebulan lebih lo kakik. Ndak mau bersolawat. Dan rata-rata yang mengalami seperti itu yang korupsi-korupsi itu. Makanya sing lek ana ketemu wong korupsi mudhun teko mobil bengokne. Kik ngono. Ngono ae. Tukang korupsi lewat ya. Kik. Ya Allah. Lah, ada ancaman, man nasya sholat alayya nasya tariqal jannah. Siapa yang lupa bersolawat atasku, kata Rasulullah, dia akan lupa jalan menuju surga. Naudzubillah min. Wong nang lali dalan tuh menuju swarga ini kayak medeni wong tuh. Padahal untuk menuju ke surga itu ada 19 pos pemeriksaan. Kabare aku ya durung tahu lewat ya. Kabarnya begitu. Ya saya tahu begitu ya tak sampaikan gitu loh. 19 kali razia. Dirazia karo malaikat. Lewat, stop. Wong ndi? Bojonegoro. Nama Anwar Zahid. Mau kemana? Surga bro. Nah begitu dilihat bathuke kok celing, bebas neraka, lolos. Silakan. Oh no. Sapa iki? Tonggone Anwar Zahid. Mau kemana? Surga. Ikut sholawatan, majelis taklim, pengajian, ya ikut jamaahnya Anwar Zahid saya. Celing, bebas neraka, lolos. Stop. Wong iki karyawan Pama. Perusahaan Pama yang mana? Pama itu banyak kok. Ya distrik KPC Sangatta. Mau kemana? Surga. Dilihat malaikat, bathukmu burek. Ora ana celinge kok. Dadi dorong malaikat dijongkrokno mlebu neraka. Ya Allah, ya Allah. Apalagi ibu-ibu yang banyak bersolawat, bibirmu akan indah, berkah dan penuh pahala. Lidahmu juga jadi indah, berkah, penuh pahala. Lah daripada bibir dan lidahmu itu kau gunakan untuk menyelatu bojomu, itu memperbanyak dosamu, memperberat hisabmu. Bu, kalau sering-sering ngomel, sering-sering nyelatu, itu bibirmu, lidahmu bisa-bisa berubah menjadi duri-duri yang tajam, yang menyayat-nyayat, menusuk-nusuk perasaan dan hati suamimu. Bukankah suamimu sudah pontang-panting bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu itu? Teganya dirimu gitu loh. Iki lelek dipraktekno, sabar narimo senajan hidup ini jadi indah. Coba ibu-ibu kudu sabar narimo senajan duwite bapak pas-pasan. Kowe ketara ora gablek dhuwit kowe. Loh, hidup ini akan tentrem kok. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan penghasilannya bapak pas-pasan. Nggak usah iri sama yang penghasilannya gede. Kalau suaminya penghasilannya kecil, ibu nggak usah iri sama suami temen yang penghasilannya lebih gede. Orang itu penghasilannya kan nggak sama. Ada yang penghasilannya gede, ada yang penghasilannya kecil. Padha manuke ndoke seje-seje. Ana manuk sing ndoke gede, ana manuk sing ndoke cilik. Gagak ndoke gede berarti penghasilannya gede. Empret ndoke cilik berarti penghasilannya cilik. Makanya istri yang baik itu kudu ngerti ndoke sing lanangi gede apa cilik. Gitu loh. Ireng oleh ndoke cilik, empret kuwi. Apa dipikir angger ireng mesti gagak. Ireng kok ndoke cilik, empret. Nah kalau memang kondisinya emprit, jangan dipaksa ngendok, sandok banyak. Ya dobol.
Wis ngerti nek suami lo gajine saulan mek 3 juta. Mau njalukno kokno gelange tangan siji gelang 22. Nek tangan loro kaya gelang 44. Wong wedok gelang akeh tujuane apa? Pamer. Ya pamer. Nah, pengajian ngene iki senajan ora sumuk ya kipas-kipas krimping. Wis ngono kuwi. Wong gelange akeh mlaku lembeane seje tuwa krimping. Emang gitu. Salat iki lho dibikin aneh, habis rukuke nek itidal ngangkat tangan ya sami Allahumma. Oke, sik. Bapak mohon maaf. Jangan terlalu kenceng guyunya. Nanti kalau enggak tertahan loh. Ibu harus sabar narimo senajan nek maringi duit Bapak pas-pasan. Enak kan? Ibu harus sabar narimo walaupun kalau ngasih duit Bapak, ngasih belanja Bapak pas-pasan. Nyaut to, Bu? Diulang, ibu-ibu kudu sabar narimo senajan nek belanjani Bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan nek ngekei duit Bapak. Banteri ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane Bapak pas-pasan. Nggak usah kakek protes. Bapak sama, bapak-bapak harus sabar narimo senajan masakane ibu pas-pasan. Masakan bumbunya kurang, rasanya nggak enak, nggak karuan, nggak usah marah-marah. Sadari kenapa bumbu kurang. Nek mau belanjani sithik kok. Kasih uang belanja dikit minta bumbu lengkap. Dibikinin sayur keasinan ya jangan marah-marah. Kadang enggak suami itu mau menangnya sendiri. Bikinin sayur keasinan marah-marah, ngamuk-ngamuk. Jangan asinnya ini mbok uyui barang ngono. Sing wedok malah nesu, gak tak uyui tok ya tak persi kelek barang. Bapak harus sabar narimo senajan nek ngladeni ibu pas-pasan. Enak hidup kita bapak-bapak harus sabar narimo senajan pelayanane ibu. Yang kenceng bapak-bapak harus sabar narimo senajan servise ibu. Nah, bapak-bapak harus sabar narimo senajan rupane ibu. Wis iku bagianmu. Ora usah ditukar tambah. Mbok tukar tambah newekmu kuwi oleh pedet sing mencret lho. Telateni kok mati-mati dhewe. Hidup yang nikmat itu yang pas-pasan. Kafafan itu artinya cukupan. Nah, cukupan itu dalam bahasa lain kan pas-pasan. Enak loh hidup pas-pasan itu. Pas pengen bangun rumah ada duit. Pas pengen punya mobil dapat duit. Pas pengen beli tanah ada duit. Enak. Loh, makanya kalau dalam bahasa Jawanya qanaah, nerimo ing pandum. Apa berarti orang Islam nggak boleh kaya? Boleh, siapa bilang? Apa berarti orang Islam itu nggak boleh banyak duitnya? Boleh, kata siapa nggak boleh? Islam bukan anti dunia, Islam bukan anti harta. Jangan salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jujur saja, siapa sih yang nggak seneng sama harta? Siapa sih yang nggak seneng sama duit? Kabeh wong nek karo duit ya seneng. Ayo nyaut to. Kabeh wong nek karo duit ya. Semua orang itu kalau sama duit ya. Yang jadi karyawan karyawati itu kalau sama duit ya. Yang jadi manajemen itu kalau sama duit ya. Nah, bahkan yang jadi kiai itu kalau sama duit ya. Siapa ngomong geragas mau? Ngawur. Seneng ngono ae lho. Geragas kualat. Ngomong maneh tak silih lambemu. Samplokno cagak listrik. Tak asapno wit sawit. Kiai dhisike sembarangan. Ya seneng ae, seneng. Sapa sing gak seneng? Wong saya jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini iki ya dalam rangka golek. Kowe nek ra ngerti karepku mbok aja ndisiki. Golek sedulur. Bagi saya yang penting dan paling mahal itu adalah persaudaraan. Tak baleni, masih mbok guyu tak baleni. Bagi saya yang paling penting dan mahal nilainya itu adalah persaudaraan. Meneng. Persaudaraan itu yang terpenting, persaudaraan itu yang paling mahal. Dene masalah duit iki ya penting. Cuma
Islam bukan anti dunia, jangan salah. Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk ngurusi akhirat. Woi. Bukan, terus gak oleh ngurusi dunia, gak oleh cari harta, gak oleh cari duit, terus suruh fokus ke urusan akhirat saja. Enggak. Kata siapa kalau Islam itu nggak boleh ngurusi dunia, nggak boleh ngurusi duit, nggak boleh cari harta, suruh ke akhirat mawon. Bukan. Boleh kok. Gini tak kasih tahu, tak urut. Biyen ya, zaman Kanjeng Nabi, iku ono wong lanang. Saiki ya ono wong lanang. Kuwi apa yang bantah kok? Tak disiki wek. Saya ulang, tolong perhatikan dulu. Biyen zaman Kanjeng Nabi ku ono wong lanang. Ayo ngomong saiki ono wong lanang. Ini orang hidupnya di masjid. Bahasa Jawanya omah-omah masjid, nggak pulang-pulang dari masjid. Hidupnya di masjid. Dia udah nggak ngurusi dunia sama sekali. Nggak mau terlibat dengan hiruk pikuknya dunia. Udah nggak mau ngurusin harta, udah nggak mau cari duit. Pokoknya di masjid terus iktikaf di masjid, ibadah. Sholat, wiridan, dzikir, ngono iku penggaweane. Di masjid terus. Kalau digambarkan kira-kira loh ya, kira-kira ya. Kalau digambarkan, subhanallah, sholatnya top. Maca niat usolli. Usolli. Takbiratul ihram ya panjang banget. Allahu akbar. Fasih bacaannya auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ditop-topno sampai waladun. Selesai Fatihah, semua surah yang dia hafal dibaca. Habis Fatihah aku baca Yasin. Habis Yasin Waqiah. Habis Waqiah Ar-Rahman. Habis Ar-Rahman Al-Kahfi. Habis itu Tabarok, masih ditambahi juz amma. Mulai amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Masih kurang panjang. Apalane entek hadis-hadis diwaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngono. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Top. Hadis hafal cuman 20. Kentekan hafalan kurang dawa, tambahi meneh proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kurang panjang tambahin Sumpah Pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Top. Rukuk 90 menit. Subhanallah, subhanallah. Sumiyati sunarsih sulastri wis mbuh pokoke sing ngeses diwaca kabeh. Ya nek sujud disampi bathuke benjut, nek zikir nganti lambene jeder, ahli zikir ahli wiridan. Wiridane nggo tasbih moh kaya umume wong tasbih cilik-cilik teko kayu, gawe dhewe tasbih sensasional klopo direntengi. Nanti ngitungnya tangan loro dibateki gelodak. Pokoknya top. Poso saben dina. Wiridan sak dalan-dalan. Wis pokoke piye ya. Zakat ora mufakat, sedekah nyah-nyok. Pergi haji ku tiap tahun. Berangkat umroh seminggu 5 kali. Yo iso wong omahe Mekah kok. Mbok pikir omahe Sangatta. Rumahnya lo Mekah. Kan yo bisa tuh umroh seminggu 5 kali. Sampai orang-orang sekitar waktu itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga. Ngarani bahasa Indonesianya apa? Hah? Mengatakan ngomong no. Ya mengarani. Itu orang ahli surga itu. Nggak ngurusi dunia, nggak ngurusi harta, nggak mikir duit, cuman fokus ke akhirat saja. Dan berita itu sampai ke Rasulullah, terus Rasulullah nanya,
Lah kamu kok bilang kalau orang itu ahli surga atas dasar apa? Loh iya ya Rasulullah, dia itu nggak ngurusi dunia, nggak mikir duit, dia cuma ngurusi akhirat, konsentrasi akhirat, ibadah terus, di masjid terus. Rasulullah nanya lagi, terus makannya gimana orang itu? Ya dikasih orang. Kalau ada yang ngasih dia makan, nggak dikasih orang dia juga nggak makan. Tawakal dia. Kata Rasulullah, tawakal ini gak ngono. Terus dia kerja apa? Nggak kerja. Rasulullah terus dawuh, nggak bagus. Orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau ibadah ke masjid, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuman di masjid ibadah di masjid terus, tapi dia nggak mau kerja, nggak mikirin duit, urusan makan menjagakan orang lain, jaga no wong lho. Sing ceramah aku ora usah rewel, kari ngrungokno cerewet. Nggak bagus. Sebaliknya Rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang yang cuma ngurusin dunia, cuma nyari duit sampai lupa akhirat. Gara-gara kerja meninggalkan sholat. Ada apa enggak? Pama pusate. Gara-gara kerja terus ninggalin sholat. Padahal kerjaan apapun itu nggak ada alasan untuk tidak sholat. Aktivitas apapun itu tidak ada alasan untuk tidak sholat, karena nggak ada kesempatan untuk tidak sholat, itu nggak ada. Selama masih ada nyawanya masih bisa sholat kok. Ngono lho, modelnya sholatnya ditinggal, tapi kadang kumat, dirangkep sholatnya, gabungan niatnya yo aneh. Usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi sholat pun dioplos. Jandrang gendah. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Itu kok manggut-manggut ya wis ngerti artine. Ini kok ngene-ngene. Maka dengerin. Tidaklah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat. Tidak pula sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan akhirat demi untuk meraih dunia. Akan tetapi yang terbaik dari kalian adalah yang berhasil meraih dua-duanya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati, donya kecekel akhirate kecanda. Ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Iku wong sing top itu yang kayak gitu. Cuma dunia ini tidak boleh menjadi target utama. Harta, duit boleh dicari, harus, bahkan itu bukan tujuan, bukan target utama, tapi hanya wasilah sebagai bekal untuk meraih akhirat. Jemaah sekalian, hidup di dunia ini ibarat orang yang meneng toh. Ngene-ngene. Sapa ngomong lali? Ya mikir. Anggitmu ceramah iso kok jeplak ngono. Mikir, ini omongannya tepak apa ora ngono. Sesuai karo materi pembahasan apa ora. Mikir, Bro. Ini energi tenaga, energi suara, energi pikiran, energi hati, main kabeh, gak gampang ngene. Coba praktekno sampean ngedepi wong sakmene akeh nyekel mik ini gak ngene tanganmu. Wis ngene tanganmu kok. Belum 5 menit wis keringet dingin kepuyuh-puyuh lho. Lah aku mbok kongkon 2 jam rencanamu ya to. Ngono kuwi terus wani pira? Ngono lho. Makane lek tepak ana sabkul lisan, keprocot, ketelisut, ya lumrah lah. Kadang disoraki. Ngomong kebreset sithike langsung kalau masih kebreset masih salah itu berarti betul-betul manusia. Ngono lho. Wis rungokno. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan. Ya mesti masa berlayar nang kebon sawit. Yang pengen ketangsang risawit tuh.
rungokno toh. Ya mohon maaf, sorry kalau saya ngajinya nggak banyak dalil Arab. Pertimbangan saya pertama, saya nggak hafal. Yang kedua, sing diomongi lho potongane yo mek ngono-ngono. Titu ana qolat ta'ala. Paling yo ngene. Wis langsung diolah dikei mateng ngono ae lho. Kari ngemplok. Setuju? Saya lebih suka begitu, diolah mateng suguhno. Ngono ae, pancene aku yo ora patek apal yo. Tapi aku yo berani mempertanggungjawabkan setiap omongan saya. Ngono. Endi sapa sing ngarep maju rene? Maksudnya tak jaluki tambahan bahan. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Gak asik blas. Mana wong nggih kata-kata mutiara kok wes. Gak asik blas, yang kompak lah, ben semangat cie. Ngono lho. Sama nih gak modern blas. Nah, diulang nanti cie kompak semangat cie. Oke? Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Edan kabeh. Apa? Kiyaine ya edan. Makasih. Lah nek wis ngerti edan kok diundang. Berarti saya ngundang ya luwih edan. Padha edane ora usah cerewet. Mohon maaf. Orang berlayar di lautan agar bisa mencapai pantai harapan itu memang perlu air. Ya untuk minum, ya untuk masak. Kalau nggak ada airnya, ya megap-megap di tengah jalan. Ora tekan nggon wis mati, betul? Tapi jangan karena perlu air, jangan karena membutuhkan air, lantas perahunya dipenuhi dengan air. Malah nggak bisa sampai ke pantai harapan karena yang terjadi perahunya tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kelelep. Iya. Memang perlu air untuk masak, untuk minum, untuk bekal perjalanan itu. Tapi jangan karena memerlukan air terus perahunya dipenuhi dengan air. Kelelep ora tekan gon. Hidup di dunia ini kita memang perlu harta, perlu duit sebagai bekal untuk mengarungi bahtera perjalanan panjang menuju pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi jangan karena memerlukan duit, karena membutuhkan harta, terus hidupmu dipenuhi dengan duit, hidupmu dipenuhi dengan harta. Kelelep men, megap-megap gue. Ya gak pantas iku ora wayahe cie iki. Iku namanya cie yang tidak tepat sasaran. Ya jangan karena mentang-mentang membutuhkan duit, membutuhkan harta terus hidupnya dipenuhi dengan harta, dipenuhi dengan duit, malah orang tekan gon, kelelep. Ya kalau soal senang duit siapa yang nggak suka sih? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sama nih so maca Quran model ngono. Nek bengak-bengok kok pinter, nek misuh kok juara. Imbangi, lambemu gak pati tepak ngomongi, sering-sering dihapus, dibusek, dibersihkan nganggo maca Quran, nganggo istighfar, nganggo zikir. Aku ngomongku kasar, sorry. Tapi insyaallah aku ya sik rada akeh zikir timbang sampean. Nek bar ngono ku terus istighfar. Ya sorry, aku omongane kasar, Bro. Sorry. Mas sampean kepengin sing halus ya ngundang kiai bangsa halus. Demit ana undangan. Saya sadar kok kayak gini tuh nggak semuanya suka. Saya sadar, Yono sih nggak seneng. Kadang bilang ceramah kasar.
Mohon maaf banget, mohon maaf. Bagi saya kasar nggak masalah. Yang penting kan laris. Nanti timbangannya halus ora payu. Ceramah halus, sing teko mek wong 10, sing 8 ngantuk, sing 2 turu. Nah kalau model kayak gitu Islam akan terkikis loh nanti lama-lama. Coba bayangkan. Sorry ya, ini logika saja. Kalau event-event yang berbau maksiat, acara-acara yang berbau maksiat, pengunjungnya semakin banyak, tambah ramai. Lah kalau majelis ilmu, kalau pengajian yang datang semakin sedikit, ya lama-lama lambat laun Islamnya akan terkikis habis tuh. Kenapa? Ya karena ceramahnya nggak menarik kok. Penyampaiannya, penyajiannya nggak menarik kok. Makanya mohon maaf, saya itu ingin agar majelis taklim, pengajian kayak gini, ini untuk semua kalangan. Mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Bukan cuma konsumsinya yang kupluke linteng-linteng, yang jilbabnya rapet-rapet, tapi yang begejil-begejil pun berhak untuk hadir di pengajian. Makanya saya kadang-kadang mohon maaf banget kepada semua pihak. Saya pakai bahasa sembarangan, pakai bahasa ngawur. Saya itu berusaha untuk merangkul begejil-begejil, maka saya kadang-kadang pakai bahasanya begejil. Dan buktinya begejil mau datang. Kenapa? Karena dia berpikir, loh kenapa? Saya pakai bahasa mereka, saya pakai bahasa ngawur, pakai bahasanya begejil agar begejilnya mau datang. Begitu dia datang, dia mikir, ternyata kiai ini podo begejile. Lah kalau sudah seneng ngaji, nanti lama-lama dia akan mencintai majelis ilmu. Lah nanti biar digarap oleh kiai-kiai yang alim, para habaib. Iku, aku tujuanku nyenengno ngene iki lho. Wis to, minimal nek no kene ngumpul no pengajian, ora karaokean, ora dugem ya. Nah, biasanya kan ajep. Nggak seneng ya ben. Ngono. Saya siap resiko. Paling resikonya nggak diundang lagi ke sini. Nggak apa-apa golek nggon liyane. Liyane wis akeh. Bingung. Mohon maaf. Nah, tekan di mau. Nah, dijadikan indah kok begejil. Dijadikan indah, menggiurkan, menyenangkan bagi manusia, siapapun dia. Suka kepada beberapa hal, diantaranya yang pertama nisa, perempuan. Ini psikologis. Kenapa disebutkan nisa, perempuan, bukan rijal, laki-laki? Ini psikologis. Kalau disebutkan perempuan, laki-laki mesti tertarik. Tapi kalau disebutkan laki-laki, perempuan nggak mudah tertarik. Sehingga yang dijanjikan Allah di surga nanti untuk para penghuni surga itu bidadara apa bidadari? Bidadari. Berarti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Biar laki-laki tertarik. Mas-mas, bapak-bapak yang ahli ibadah banyak pahalanya, besok di surga disediakan bidadari yang ayu-ayu, kemerusu-kemerusu, cantik, menarik, keboy, semuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol-menol, semak, belenok, montok, mentek-mentek, molek, kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, bahenol, denok-denok, debleng. Mulus kayak neon, bodinya kayak biola, gitar Spanyol, lekuke loro, jadi sret. Jadi nek disuwiti enak, hui, ngono. Enak. Lah nek model ngono kae kan mok situk. Hui, ngono tok. Itu kalau disebutkan wanita-wanita cantik, laki-laki mesti tertarik untuk bisa mendapatkan. Aku harus rajin ibadah, aku harus bisa sampai ke sana, aku harus berhasil mendapatkan. Tapi mohon maaf kalau disebutkan ibu-ibu, mbak-mbak yang ahli ibadah pahalanya banyak, nanti masuk surga, di sana disediakan bidadara. Gawedi gede, dawa-dawa, walot-alot, atos-atos, kotot-kotot. Enggak tertarik. Tak kasih bukti. Misalnya dalam satu ruangan itu isinya kok perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang ngintip. Tapi kalau di ruangan itu isinya laki-laki semua, nggak ada perempuan yang ngintip kecuali perempuan sakit jiwa. Loh iya toh, laki-laki itu suka ngintip, kalau perempuan lebih suka diintip. Laki-laki kuwi seneng nginceng, nek wong wedok luwih seneng di. Jujur laki-laki itu suka memperhatikan, tapi kalau perempuan lebih suka diperhatikan. Semakin diperhatikan, perempuan itu semakin suka. Semakin diperhatikan, perempuan itu semakin merasa dicinta. Maka jangan salah, mulai tadi saya lebih sering memperhatikan sebelah sana ya, agar sebelah sana merasa seneng. Jujur saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki.
Halo. Coba istrimu perhatikan terus, maka dia akan merasa semakin senang dan merasa semakin dicinta. Engko nek tekan omah praktekno. Sing bojone nang kene. Pandengen. Kalau perlu jangan kedep. Pandeng. Wedok seweneng dikono, polahe kok keloket. Saking senengnya. Diperhatiin terus ngono si keloket nyapong nyawang pong. Lah wong aku lo nyawang bojoku dhewe. Biasane gak ngono. Apa yang nyawang sinap pong. Nyapong masih. Coba dipuji, dikit aja ndak usah banyak-banyak. Subhanallah. Wong perempuan itu dipuji seneng walaupun dibohongi. Seneng. Lemen. Sama no yang Yayang. Atau sama no Say. Apa Mama? Papa kok lambat? Iya tadi kan brondoli sawit Papa. Dodosnya kan udah selesai. Nah, Mama tuh subhanallah tak sawang-sawang tambah tuwek kok tambah elek. Itu kerayah raimu. Sama nih lo nganggo pakaian apa ya gak pantes. Masa. Mohon maaf ya, karena perempuan itu lebih suka diperhatikan, maka kadang perempuan itu suka menarik perhatian. Sehingga aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Perempuan. Pakai bros kadang sekaligus 12. Kerudung itu nggak cuma 1 lembar, kalau perempuan pakai 4 lembar. Njero dhewe iki iket set. Habis itu kudung dek disampirno, terus yang tanggung njaba dhewe paling lebar, paling panjang. 4 lapis. Itu pun perempuan satu punya kerudung minimal 50. Untuk gantian, keluar rumah 5 kali, yo pakai ganti kerudung 5 kali. Itu perempuan. Ya, coba laki-laki, kopiah 17 tahun gak ganti. Mulai diterima jadi karyawan Pama sampai sekarang ya kopiahnya yo itu saja. Nganti rupane mbawuk kaya ulune garangan. Bahkan ada yang nggak punya bukti nih pengajiannya orang kopiah no. Ya kok rambutnya apik. Rambutnya kayak landak. Halo. Gimana ini? Dilanjut apa enggak ini? Kan udah malam. Ya karena seperti itu maka perempuan suka bercermin, suka bergaya. Wajah ini untuk daerah wajah, aksesoris itu kadang sekali tampil nilainya nggak cukup 2 juta. Udah luluran, pakai mangir, pakai lotion, bedak itu lapis 4, pakai lipstick, tambah blush on, eyeshadow, alis itu dibentuk kayak setangnya sepeda motor. Masih tambah pula pasang bulu mata palsu yang anti badai, jeluantir jentit, bulu mata tuh bahasa Inggrisnya aidep itu loh. Ditempelin sehingga kalau dipakai kedip ini kayak kepedeng jalan. Itu ya kayak gitu emang suka narik perhatian sehingga dia sering bercermin. Anda kalau ingin bikin stres perempuan gampang. Sedino jadi petukno cermin, stres bang itu. Sehari itu bercermin minimal 10 kali. Itu hasil riset itu. Ketemu kocok sing kira-kira kena dienggo ngilonan, kena dienggo ngocok, mesti kadang ini. Ya Allah, subhanallah. Itu. Maka Anda masuk ke kamar, di situ kok banyak cerminnya. Itu tandanya kamar laki-laki apa kamar perempuan? Perempuan. Coba kamar laki-laki model kayak gini. Paling ya pecahan spion. Itu pun ya pas ono kecelakaan dia deketin. Bukan nolong, yang jumputi pecahan spion.
Kenapa perempuan banyak aksesorisnya? Sorry ya, karena perempuan itu memang dilahirkan dalam keadaan kekurangan sehingga perlu tambahan. Kalau laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan maka malah dikurangi. Kok modelmu kok nggak percaya? Perempuan dilahirkan dalam keadaan kekurangan sehingga perlu tambahan. Lahir procot masih bayi, wis ditambahi bandu, ditambahi kalung, ditambahi gelang, ditambahi cincin, ditambahi anting karena dia kekurangan. Tapi laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan maka dikurangi, diketok, disunati. Ini ini diantara hikmahnya jamaah sekalian, kekurangan perempuan ditutup dan disempurnakan dengan kelebihan laki-laki, saling mengisi, saling melengkapi. Wal banina, yang kedua cinta kepada anak-anak, dalam hal ini ya anak keturunan memang, tapi juga bisa juga diartikan ya rata-rata manusia itu suka kepada anak-anak kandung, anak angkat, anak asuh, anak didik, anak buah. Dan orang-orang yang datang di sini lebih seneng anakan duit. Subhanallah, emang aneh kalau kita pikir ya, uang atau duit di Indonesia ini aneh. Coba dipikir dan diteliti, duit yang beredar di negara kita akhir-akhir ini loh, mulai pecahan terkecil Rp1.000 sampai pecahan yang terbesar Rp100.000, itu semuanya gambar orang laki-laki. Tapi aneh kok iso mana? Coba teliti, duit Rp1.000 gambarnya wong lanang, duit Rp2.000 gambarnya wong lanang, duit Rp5.000 gambarnya wong lanang, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 sampai Rp100.000 wong lanang loro. Tapi kok iso mana? Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, pernik-pernik perhiasan dunia, emas, perak termasuk duit, ya semuanya suka, sehingga banyak sekali pengikutnya di Mas Kanjeng taat umum. Taat pribadi sekarang udah umum. Sampai ada yang udah punya 200M masih minta digandakan. Itu orang sekarang banyak yang kehilangan akal sehatnya. Padahal selamanya tidak akan pernah bisa duit itu digandakan. Duit cuma bisa digandakan dengan cara difotokopi dan di print. Ya lah gandakno gimana, wong seri nomornya aja beda-beda, mesti ketahuan lah. Sehebat-hebatnya orang nggak akan pernah bisa menggandakan duit, sesakti-saktinya orang nggak akan pernah bisa menggandakan duit. Sak jaduk kayak wong. Gak kira iso gandakno duit. Apa? Hah? Salah ya ono sing merem kok. Gak ngono ya gak melek. Jangankan sampean, wong Habib kaget kok. Afwan ya Habib, aku sing ngajang getaki sing kono lho, Beb. Salah jenengan melok tekono kene kok. Afwan ya Habib. Saya tidak bermaksud menggetak Habib, enggak. Ya melok ngene. Ya Habib, mohon maaf, afwan, ana ikut titip bekecil ini Beb. Tolong antum bina, kalau nggak bisa ya antum binasakan. Ya faham-faham Ahlussunnah wal Jamaah yang harus betul-betul dipertahankan. Oke? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, selamanya nggak akan bisa loh. Makanya jangan pernah percaya kalau ada orang yang siapapun penampilan bagaimanapun model apapun ngaku bisa menggandakan duit. Itu jelas al-gedab. Nggak usah percaya kayak gitu-gituan. Ini bukti bahwa masyarakat kita itu banyak yang kehilangan akal sehat. Sampai yang pejabat tinggi ada yang katut toh. Itu kan yang koplak-koplak itu toh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya seneng duit, tapi sing wajar. Wes mbuh bakas kayak gitu nanti ruwet malah. Ruwet. Wal qanatiril muqantarah minadz wal fit wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Dulu kendaraan kuda, sekarang ya mobil, ya kendaraan lah. Mulai dari jet, helikopter, kapal pesiar, nek potonganmu ya geledekan. Wal an'ami wal haras, termasuk kepada ternak dan tanam-tanaman. Apa mencintai semua itu tidak diperbolehkan? Boleh, tapi dengan satu catatan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu hanyalah
perhiasan dan kesenangan kehidupan dunia, yang tipuan belaka, jangan pernah terpedaya. Kalau ingin hidupmu nikmat, kalau ingin bisa mensyukuri hidup, halo. Yang pertama, pandai-pandailah bersyukur, jangan banyak mengeluh. Yang kedua, berusaha untuk berbagi dan membahagiakan orang lain. Jadilah orang yang anfa'uhum linnas. Yang ketiga, jangan merasa sedih dan tertekan karena orang lain menjelek-jelekan kita. Biar orang lain menjelek-jelekan kita, biar orang lain memfitnah kita, kita balas saja dengan kebaikan. Bukankah etika Islam seperti itu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan sampai kalah sama pohon mangga. Pohon mangga itu luar biasa. Dilempar pakai batu, dia membalas pakai buah mangga. Kadang sekaligus 5. Yang keempat, jangan silau dengan gemerlap dan kemewahan dunia, karena dunia itu hanya titipan dan tipuan belaka. Dan yang kelima, lakukan aktivitas tinggi dengan hati yang gembira, seperti malam hari ini ngaji bersama, sungguh spektakuler. Ini malam saya betul-betul mencium aura-aura surgawi. Insya Allah semua yang datang di sini calon-calon penghuni surga. Ya, lagi calon. Sido apa ora ya. Pertimbangannya akeh ngono ya. Nek calone iya. Tapi ya pertimbangannya pantes apa ora sampean mlebu swarga. Nek Habib aku insya Allah ya rontok pantes. Nah kalau saya gandul Habib, saya gandul Habib, saya gandul habaib, saya gandul para kiai, gandul para aulia, gandul terus gandul wis ngono ae. Makanya sing organisasi yang banyak ya, saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada organisasi yang lain. Kalau NU katanya Nahdlatul Ulama, saya mengartikannya nunut ulama. Nunut ulama. Kenapa harus nunut ulama? Soalnya nek ape dadi ulama dhewe, potonganmu ora ngira iso. Ya iso ayo nunut-nunut gitu. Nunut kok lak yo katut. Artinya nunut ngelakoni ajaran-ajarannya gitu loh. Gak terus ngawur, taklid buta. Kata siapa taklid buta? Wong ada dasarnya kok buta iki lho. Jangan dikira wah nganut-nganut tok, nganut-manut katut. Wong sing dinut wong bener kok. Ngono lho. Makanya zaman kalau lo kamu kok mengerjakan ini dasarnya apa? Dalilnya mana? Aku gak hafal dalil. Dalil tanyakan Habib. Ngono ae beres wes. Lah kamu kok melakukan gini nggak ngerti dalilnya? Aku manut Habib. Ngono lho. Aku manut Habib Bakir. Kok mbok lakoni dalile apa? Dalile takokno Habib Bakir. Loh kamu nggak ngerti dalilnya kok kamu kerjakan? Aku manut Habib. Sing ngerti dalile Habib takokno mrono. Gak kira wani sakmene lemune kok. Ngono lho. Kata siapa taklid buta? Ya enggak buta wong sing yang diikuti ada dasarnya, yang diikuti ada dalilnya kok. Ngono lho, Bro. Aku ambek sampean iki padha gobloke. Ayo manut sing alim-alim, manut sing pinter-pinter. Ngono ae lho. Gampang perbandingane. Mereka menyalah-nyalahkan Wali Songo itu salah semua. Ah, gampang. Imam Syafi'i dikatakan salah macam-macam. Mosok pinteran dekne karo Imam Syafi'i. Lho Imam Syafi'i lho sing matehai wong sak donya. Lho dhek sapa sing tau matehai? Saiki lho gua ya lagi maca buku oleh seprapat iki lho. Berani menyalahkan Imam Syafi'i. La haula wala quwata illa billah. Ilmumu lho sak kuku ireng. Mengandung kuman-kuman bisa. Ngono nyalah-nyalahno ulama sing ulama mazhab. Mbah. Gak tok aku mikir ngono-ngono. Ya wes. Lah cinta kepada harta, kepada dunia tadi apa tidak diperbolehkan? Boleh, tapi jangan dijadikan tujuan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Hanya kepada Allah tempat kembali. Semuanya tadi tujuan akhirnya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu. Enggak tak terus mbok nggo alasan sesuk kerjamu telat. Kenapa terlambat? Semalam kan pengajian. Aku mau dienggo alasan kayak gitu. Ya nantilah kalau tuh kan boleh jatuh cinta sama aku.
Sungguh rasanya saya sendiri juga kepingin berlama-lama. Tapi hidup menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Tentu saya banyak ngomongnya, banyak salahnya, banyak khilafnya. Karenanya saya sengaja atau tidak, segala kekhilafan, segala kesalahan saya yang do'if, yang bodoh, yang sangat terbatas ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dengan hormat kepada Habib Bagir untuk memimpin dan memberi berkah doa. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mohon maaf kepada hadirin sebelum saya berdoa, dan memang tidak patut saya berdoa, cuman saya ingin menyampaikan bahwasanya alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak henti-hentinya memproduksi ulama. Wa ulama hadza warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya para nabi. Alhamdulillah Sangatta, kota yang kecil ini, kedatangan beliau Ki Haji Anwar Zahid yang telah memberikan tausiahnya yang luar biasa, menggembirakan kita, menyejukkan hati kita, memperjelas manhaj kita, memperjelas tujuan kita hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala apa yang beliau lakukan, insyaallah. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyusulkan beliau kepada ayah dan leluhurnya, karena ayah dan leluhurnya itu orang-orang hebat semua. Semoga beliau bisa menyusul kepada para leluhurnya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Untuk berikutnya, saya rasa antum semua yang hadir setuju kalau beliau membaca doa. Nggih? Monggo Pak. Nggih, monggo. Karena saya tadi sudah dikageti, tadi tidak mau doa. Ini doanya musafir, apalagi doanya ulama, insyaallah makbul indallah, insyaallah. Amin. Mohon maaf, saya dengan Habib Bagir mata'anallah bituli hayatih wa damallah karamahu fid din wa dunya wal akhirah, tidak ada apa-apanya. Beliau dzurriyyahnya Rasulullah. Jadi kalau saya yang membaca doa, sungguh saya tidak punya adab. Terlebih saya kalah jauh dengan beliau. Beliau, kalau saya ini kurus, masih dalam tahap tirakat. Kalau beliau tirakatnya kan sudah selesai. Maka sekali lagi dengan segala hormat, kami mohon para jamaah mendukung saya agar yang mengimami doa ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah. Setuju? Kalah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
الفاتحة. أن الله يصلح أمور المسلمين وينزل غيثهم ويهزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويشفي أمراضهم ويصلح قضاتهم وولدهم ويخبد نار الفتن ما ظهر منها وما بطن ويصل شأن كله ظاهرا والباطن والهجاج والهزاد والمسافرين. أن الله يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين والوالدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وسبع مثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعل لنا من أهل الخير وأن تحفظنا وأولنا وأملنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومحنة وبؤس إنك ولي كل خير ومعدي لكل خير ومتفضل لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Para jamaah sekalian, sehabis acara ini adalah pemberian kenang-kenangan dari PAMA KPCS. Mungkin dari panitia bisa menyiapkan ada kenang-kenangan untuk Kiai. Kami persilakan. Terima kasih kehadirannya para jamaah sekalian. Kami dari panitia mohon maaf bila ada kekurangan dan salah dalam penjamuan. Sekiranya para jamaah sekalian bisa memberikan maaf dan semoga acara keselanjutannya bisa lebih baik lagi. Amin. Kita berharap nantinya kita akan terus mengadakan acara seperti ini lagi ya, insyaallah. Amin. Mungkin pemberian kenang-kenangannya nanti sama panitia ya. Nanti sedang. Maka dari itu karena berhubung waktu sudah malam, mungkin ada yang beristirahat. Sambil memperingatkan pada jamaah sekalian agar berhati-hati waktu pulang dalam perjalanan. Dan juga kami memberitahukan di belakang sama di samping ada kotak infak yang besar. Itu adalah nanti untuk pembebasan tanah di pesantren Pakusata yang berada di belakang Stadion Kudungga ya, di Sangatta. Jadi ada pembebasan lahan untuk pesantren. Kami berharap para jamaah sekalian yang bisa berluang kesempatan untuk menyumbangkan dana nanti bisa langsung ke kotak yang telah disediakan. Terima kasih kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tablik Akbar Kiai Haji Anwar Zahid yang dipersembahkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah, Manajemen dan Serikat Pekerja PT Pama Persada Nusantara Distrik KPC Sangatta.